Baiklah adik-adik, sekarang akan saya berikan penguatan sedikit mengenai teorema limit. Adik-adik sudah sedikit belajar mengenai teorema limit melalui pretest ya, dan saya melihat sepertinya hasil-hasil dari adik-adik ini sudah sangat baik, banyak yang memperoleh nilai sempurna, ada yang sudah baik, tapi masih ada beberapa yang mungkin sudah lupa, jadi di sini saya akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi teorema limit. Oke, sebenarnya teorema limit ini intinya mengenai apa? Nah, di sini kalau kita lihat, saya punya salah satu persamaan fungsi fx dalam bentuk sama dengan x pangkat 3 minus 1 dibagi x minus 1. Nah, di sini semisal kita substitusikan untuk nilai selain 1, itu kan tidak ada masalah. Tetapi masalah timbul ketika saya substitusikan x-nya sama dengan 1 di sini, tepat sama dengan 1. Maka di bagian pembilang ini adalah 0, di bagian penyebut juga adalah 0. Akibatnya apa? Akibatnya F1 itu tidak terdefinisi. Lalu bagaimana cara kita agar tahu kira-kira pada kurva itu mendekati berapa sih? Nah, di sini kita menggunakan limit. Jadi limit ini fungsinya adalah kita mencari nilai dari fx, nilai yang mendekati fx yang sesungguhnya ketika x itu mendekati 1. Nah, ada 3 cara adik-adik yang bisa kita gunakan untuk menentukan limit. Yang pertama adalah tabel dari nilai. Kemudian yang kedua adalah diagram skema. Dan yang ketiga adalah grafik dari y sama dengan fx tadi. Kita kupas satu persatu ya adik-adik. Jadi, tadi kita tidak bisa mendapatkan nilai untuk 1, maka di sini akan bingung. Oke, kita tidak bisa mendapatkan nilai 1 karena tidak terdefinisi. Caranya adalah apa? Karena kita menggunakan pendekatan, kita dapat mendekati nilai x sama dengan 1, baik dari nilai yang lebih besar atau nilai yang kurang dari 1. Nah, di sini kalau kita lihat dari tabelnya, dia berangkat dari x sama dengan 1,25 hingga sampai 1,001. Dan di sini ketika kita masukkan x mendekati 1, kita peroleh di sini y-nya itu 3,003. Jadi bayangkan jika kita terus mendekati dengan memperpanjang desimal, misalnya 1,00000 sekian 1, di sini berarti y-nya akan semakin mendekati suatu nilai, yaitu 3. Sekarang kita cek lagi dari yang bawah, pendekatan dari nilai yang kurang dari 1. Misalnya di sini kita berangkat dari 0,75 sampai kepada 0,999. Kita lihat di sini tren dari data ketika kita substitusi nilai x tadi ke persamaan fungsi y. Di sini kita dapatkan 2,313 terus menuju ke suatu nilai. Nah, di sini trennya kita lihat bahwa dua nilai sisi kiri dan sisi kanan atau sisi atas sisi bawah ini jika kita bulatkan, dia cenderung ke suatu nilai yaitu 3. Nah, ini kita buktikan dengan menggunakan diagram skema. Di sisi kiri ini adik-adik, ini adalah domain, dan di sisi kanan ini adalah kodomain. Nah, sekarang bagaimana kita akan melihat ketika kita interpolasikan x, data x, dengan data fx yang bersesuaian, kita mencari garis yang kemiringannya 0. Artinya adalah garis yang tepat lurus. Kalau kita cek dari 1,25 dan di sini adalah 3,813, ini kemiringannya cukup tajam. Kemudian semakin kita dekati nilainya menuju ke 1, 1,1 dan seterusnya, kita dapati bahwa kemiringannya ini berkurang ya adik-adik. Jadi kita akan melihat bahwa garis yang sejajar ini, yang mendekati kemiringan 0, ini adalah garis yang y-nya itu mendekati nilai 3. Nah, ini sudah sesuai antara teknik diagram skema maupun tabel nilai. Sekarang adik-adik dapat melihat ke grafik kurva. Di sini kalau kita lihat, untuk x sama dengan 1, itu ini ada lingkaran yang tidak terakhir. Berarti di sini sebenarnya belum terdefinisi. Nah, untuk penggunaan kurva ini bagaimana? Kembali lagi,
sekarang kalau di tabel ini adalah mendekati dari sisi atas dari kurva ini, berarti dia mendekati titik X dari sisi kanan. Jika di tabel ini tadi nilainya mendekati dari nilai yang kurang dari atas sisi bawah, berarti pada kurva dia mendekati dari sisi sebelah kiri. Sekarang kalau kita cek, ketika nilai X mendekati 1 dari kiri, artinya kurang dari 1, dia nilai untuk fx-nya itu mendekati 3. Sedangkan jika kita lihat mendekati dari sebelah kanan, berarti kan lebih besar daripada 1, dia juga mendekati 3. Berarti dari cara-cara pendekatan ini, ketiga teknik ini, itu menunjukkan bahwa jika kita menggunakan limit X mendekati 1, dari X pangkat 3 min 1 per X min 1, itu hasilnya itu juga mendekati 3 ya adik-adik. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjutkan, jadi apa sih definisi limit? Jadi ketika notasi limit itu dituliskan seperti ini, berarti apa? Berarti bahwa ketika X mendekati C, tetapi tidak sama dengan C, maka fx-nya itu mendekati L. Jadi tidak sama dengan tetapi mendekati L. Oke, nanti latihan soal akan kita bahas, silakan adik-adik coba terlebih dahulu. Lalu akan kita coba definisikan apa sih limit sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ketika saya punya notasi seperti ini, ketika X mendekati C plus artinya bahwa X ini mendekati C dari sisi kanan. Kalau kita lihat di kurva yang sebelumnya, berarti kalau dia X mendekati C plus berarti dari sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini diperoleh hasilnya L, berarti ketika X mendekati C dari sisi kanan, kita dapati bahwa fx-nya mendekati L. Nah, dengan prinsip yang serupa, jika notasi C-nya itu negatif, berarti pada gambar ini, berangkat dari sisi sebelah kiri dari titik yang kita maksud. Jadi, di sini, nah berarti berangkat dari sebelah kiri kita tracing, ternyata dia mendekati sisi kiri, mendekati dari sisi kiri C, maka fx juga mendekati L. Nah, contoh nilai limit X yang dari kiri dan dari kanan yang tidak sama itu adalah pada fungsi integer. Jadi di sini ada kurung siku double dari X, ini artinya adalah limit X yang paling besar, terbesar, kurang dari sama dengan X. Misalnya, nanti akan saya bahas berikutnya sekaligus pada latihan soal. Oke, sekarang kita masuk ke teorema A. Limit X mendekati C dari fx itu adalah L jika dan hanya jika dia dilimitkan dari sisi kanan dan dilimitkan dari sisi kiri C itu menghasilkan nilai yang sama yaitu L. Jadi kapan ini berlaku? Ketika kita tracing dari kurva dari sisi kanan maupun dari sisi kiri itu adalah sama. Sekarang kita lihat di sini dari titik X mendekati minus 3. Berarti minus 3 di sini. Ada 2 titik adik-adik. Mungkin akan terkecoh, oh ini hitam, oh ini putih. Berarti jawabannya hitam. Nah, kita kembali lagi ke teorema A. Berdasarkan teorema A, kapan kita dapatkan limit X mendekati 3 itu sama dengan 2? Syaratnya adalah ketika kita dekati dari sisi kanan minus 3 dan dari sisi kiri minus 3 itu hasilnya sama yaitu 2. Sekarang kita tracing, oh berarti yang bisa menggunakan teorema ini yang mana? Berarti yang kurva berwarna biru adik-adik. Jadi kalau kita lihat, ketika limit X mendekati minus 3 dari sisi kiri, berarti kalau kita tracing di sini, oh di sebelum dia masuk ke daerah yang kosong ini, dia mendekati nilai 2. Lalu ketika kita mendekati minus 3 dari sebelah kanan, didapatkan bahwa dia juga mendekati 2. Oke, sehingga diperoleh bahwa karena dari sisi kanan dan dari sisi kiri, dia adalah 2, maka nilai dari limit X mendekati minus 3 dari fx itu adalah 2. Sekarang kita lanjutkan ke titik yang kedua, yaitu pada minus 1. Di sini kalau kita melihat ada lompatan ya adik-adik, dan kita akan tracing dari sisi kiri dulu. Limit X mendekati minus 1 dari kiri, ini adalah 3. Sedangkan limit X mendekati minus 1 dari kanan itu adalah 4. Dari teorema A, kita dapati bahwa dari kiri 3 kanan 4 itu kan tidak sama. Berarti artinya apa? Limit X mendekati minus 1 itu tidak ada.
untuk kurva ini. Kita lanjutkan ke sebelah kanan. Di sini ada kurva yang sangat bergoyang. Kalau kita cek, kita dulu yang terlihat mulus. Dari yang sebelah kanan di sini, ini limit X mendekati 2 dari kanan, kita dapatkan bahwa dia berkisar mendekati 2,5. Tetapi ketika kita coba mendekati 2 dari kiri, ini susah ya adik-adik karena kurvanya sangat tidak stabil. Jadi memungkinkan sekali bahwa di satu titik ini, yaitu adalah suatu area, bukan suatu titik. Sehingga ketika kita mendekati 2 dari kiri, fx-nya itu jika dilimitkan itu tidak ada. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan untuk kurva ini, limit x mendekati 2 dari fx-nya itu tidak ada. Oke, saya rasa untuk bagian pertama teorema limit, saya rasa cukup. Adik-adik silahkan mencoba memahami kembali, dan jika ada pertanyaan silahkan diajukan pada kolom komentar di Google Classroom. Adik-adik juga dapat mencoba mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini sudah ada di textbook adik-adik, tetapi saya harapkan adik-adik mencoba soalnya terlebih dahulu untuk menimbulkan keterbiasaan dalam mengerjakan soal-soal limit. Baiklah, kita akan lanjutkan di part 2. Sampai jumpa.